Pelajaran berharga baru saja dialami skuad Garuda Merah Putih ketika bertandang ke markas Cina di lanjutan Roll 3, kualifikasi Piala Dunia 2026. Rotasi besar-besaran dilakukan oleh Sinteyong dengan memainkan Asnawi, Huitan, dan Shane Patinama sejak babak pertama. Selain itu, Coach Shin juga coba memainkan skema menyerang dan membuat lini pertahanan sempat keteteran pada babak pertama. Dan di babak kedua, masuk ke Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Tom Hey membuat permainan Indonesia berubah sangat drastis. Namun sayang, kita masih kekurangan sosok goal getter yang haus akan gol. Maka tak heran jika malam tadi banyak peluang-peluang emas timnas terbuang sia-sia. Melihat hal itu lantas membuat Pak Erik mempercepat proses oleh Romeni dan juga Mauro Zilta. Karena jika keduanya bergabung, skuad yang dibangun oleh Coach Shin sudah lengkap. Dan dia nggak akan neko-neko lagi merotasi pemain yang dianggap terlalu frontal seperti malam tadi. Malah diotak-atik lagi. Apalagi seperti kita tahu, kalau pemain-pemain di atas sudah sangat klop dan mulai memahami satu sama lain. Dan hal itu bisa kita lihat saat mereka membuat frustasi para pemain Bahrain. Bahkan kombinasi mereka ini hampir saja membuat Bahrain malu di depan publik sendiri. Namun terbaru melawan Cina, skema yang sudah klop itu justru kembali dirubah oleh Coach Shin. Dirinya dianggap bahkan terlalu frontal saat memainkan Asnawi Mangkuala, Witan Sulaiman, dan Shane Patinama. Karena ketiga pemain itu jelas nggak perform malam tadi. Hasil timnas gagal menjalankan skemanya di babak pertama, bahkan boleh dibilang sangat semerawut dan nggak enak untuk ditonton. Sehingga kebingungan para pemain timnas di babak pertama dimanfaatkan oleh para pemain Cina untuk mencetak gol. Dan 2 gol timnas Cina malam tadi pure memang kesalahan dari para pemain kita sendiri. Sementara itu, kekacauan di babak pertama kira-kira membuat Coach Shin sadar kalau rotasi yang dilakukan pada match melawan Cina adalah salah satu kesalahan yang cukup fatal. Buat keputusan mengejutkan, Erick Thohir langsung bicara begini. Setelah kekalahan perdana timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia pada akhirnya harus tertunduk lesu setelah dikalahkan tuan rumah Cina dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia sebenarnya bisa menguasai jalannya pertandingan. Cina dipaksa bertahan terus-menerus, sehingga mereka harus memaksakan taktik parkir bas sepanjang pertandingan. Namun 2 kesalahan koordinasi yang dilakukan pertahanan timnas Indonesia membuat Cina berhasil membuat 2 gol, berbalas 1 gol milik timnas Indonesia di penghujung pertandingan. Seusai laga tersebut, Erick Thohir langsung bicara hal yang mengejutkan. Ketua Umum PSSI itu berharap jika 2 laga di bulan Oktober ini tidak menjadikan para pemain menjadi putus harapan. Kita tahu 2 laga yang di luar dari target kita, tapi tidak apa, masih ada peluang kita untuk menuju ke situ. Kita masih punya laga 4 kandang yang harus kita manfaatkan. Supporter juga harus memberikan dukungan, jangan menghujat, ingat, peluang kita masih terbuka lebar, pujar Erick Thohir kepada awak media. Melihat peta kekuatan, di grup C sebenarnya jarak peringkat akhir dan 2 tidak terlalu jauh. Apalagi sebelumnya, Australia gagal menang atas Jepang, yang membuat negeri kanguru itu baru mengumpulkan 5 poin saja. Sedangkan untuk laga Arab Saudi versus Bahrain memang belum dimainkan. Andaikan salah satu dari mereka meraih kemenangan, maka poinnya bertambah 7. Artinya jarak poin dari peringkat keempat relatif hanya terpaut 1 poin. Melihat Indonesia yang masih punya 4 laga kandang, harapan untuk lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia masih terbuka lebar. Mungkin kita memang harus sadar diri jika harapan untuk langsung lolos ke Piala Dunia mulai memudar. Namun jika mengincar ronde keempat, harapan itu jelas sangat terbuka lebar untuk pasukan Garuda Timnas Indonesia.